warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Nurholisa selaku pengajar pada pembelajaran kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari mengenai bab pertama tentang Pancasila. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai bab kedua, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta dengan tujuan pembelajaran meliputi mampu mendeskripsikan makna alinea dari alinea pertama sampai dengan alinea keempat yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya, kalian sudah sering sekali nih mendengarkan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena setiap hari Senin selalu dibacakan pada satu upacara bendera. Ayo, angkat tangan siapa yang sudah hafal teks pembukaannya. Tapi teman-teman, tahu nggak sih makna dari setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Untuk tahu apa maknanya, yuk kita pelajari bersama-sama. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Maka di samping merupakan suasana kerohaniannya, juga merupakan sumber penjabaran normatif. Oleh karena itu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terkandung sendi-sendi kehidupan negara. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri dari 4 alinea, yaitu alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, serta alinea keempat. Alinea pertama. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea pertama memuat dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Hal ini menjadi alasan bagi bangsa Indonesia untuk tetap berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua. Alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan sebagai cita-cita suatu bangsa menentukan perjuangan Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Hal ini berarti kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
Melalui alinea ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Hal ini terlihat pada saat bangsa Indonesia melawan penjajah. Indonesia tetap berjuang dan berani, walaupun hanya bermodalkan persenjataan sederhana dan tradisional untuk melawan penjajah yang memiliki senjata yang lebih modern. Pada saat itu, para pejuang bangsa yakin bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan bantuan kepada umatnya yang berjuang. Alinea keempat. Alinea keempat menjelaskan fungsi dan tujuan negara. Alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu A. Tujuan negara yang diwujudkan oleh pemerintahan negara. B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. C. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan D. Yaitu dasar negara, yaitu Pancasila. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Keempat, tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di skala bidang untuk mewujudkan tujuan negara. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat berguna bagi kita kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.